warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran IPA. Ada video pembelajaran yang kedua tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dari SMP Muhammadiyah Merauke, Papua dengan Ibu Sri Irawati. Masih mempelajari tentang kompetensi dasar, yaitu memahami tekanan zat cair dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menjelaskan tekanan darah, difusi, pada peristiwa respirasi dan tekanan osmosis. Tekanan zat padat, kita ketahui bahwa benda yang berwujud padat, contohnya paku, dalam keadaan tumpul dan keadaan runcing, tentunya memiliki tekanan yang berbeda. Dengan gaya yang sama-sama, misalnya pada 1000 Newton, maka paku yang akan menancap tentunya pada ujung paku yang runcing, sehingga gaya yang diberikan dia akan lebih besar tekanannya daripada paku yang tumpul yang dikenakan pada sebuah balok kayu. Beberapa ilustrasi yang menjelaskan tentang konsep tekanan, yaitu misalnya tentang sebuah traktor yang dibuat rodanya sedemikian rupa sehingga permukaan roda besi yang luas ini berfungsi untuk mengurangi tekanan ke tanah sehingga kendaraan tersebut tidak terperosok ke dalam tanah. Contoh lain misalnya permukaan bidang kupas yang kecil dari pisau itu akan mempermudah untuk mengupas kulit buah. Contoh lain pada roda, permukaan roda yang luas akan mempengaruhi nilai tekanan pada jalan yang dilalui oleh mobil. Contoh soal. Ahmad melakukan lompat tali sebanyak 50 kali dengan gaya tekan ke permukaan tanah sebesar 500 Newton. Apabila luas alas sepatu yang dipakai Ahmad adalah 0,02 meter persegi, berapa tekanan total yang diberikan Ahmad ke bumi? Nah, pada soal ini kita dapat mengetahui bahwa nilai N adalah banyaknya lompat tali yang dilakukan oleh Ahmad sebanyak 50 kali, itu adalah N. Kemudian gaya itu adalah F sebanyak 500 Newton, sedangkan luas penampang sepatu atau A adalah 0,02 meter persegi. Ditanyakan berapa tekanan total yang diberikan. Jawabnya kita masih memakai rumus P sama dengan F per A. F sama dengan 500 Newton dibagi 0,02 meter persegi sama dengan 25.000 Newton per meter persegi. Sehingga total tekanan adalah N dikali P. Ya. N-nya adalah 50 dikali 25.000 Newton per meter persegi sama dengan 1.250.000 Newton per meter persegi. Jadi, tekanan total yang diberikan Ahmad sebesar 1.250.000 Newton per meter persegi. Contoh soal yang kedua. Kubus dengan sisi 10 cm memiliki massa 200 gram. Kubus diletakkan di atas lantai. Tekanan yang diberikan kubus pada lantai adalah berapa Newton per meter persegi. Diketahui tekanan atau gaya gravitasi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Penyelesaiannya diketahui sisi kita misalkan dengan huruf A sama dengan 10 cm sama dengan kita konversikan ke meter menjadi 0,1 meter. Kemudian massa sama dengan 200 gram kita konversikan ke kilogram menjadi 0,2 kilogram. Gaya gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan tekanan yang diberikan kubus ke lantai atau P itu berapa?
T sama dengan F per A. F kita bisa jabarkan menjadi massa dikali gravitasi. Sama dengan 0,2 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dibagi 0,1 meter. Sama dengan 19,6 Newton per meter persegi. Jadi tekanan yang diberikan kubus ke lantai adalah 19,6 Newton per meter persegi. Kita pelajari sebuah pipa kaca yang berbentuk U diisi air. Setelah itu salah satu ujung pipa diisi minyak sehingga selisih ketinggian permukaan air menjadi 6 cm. Jika massa jenis minyak 800 kg per meter kubik dan massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik, hitunglah ketinggian minyak dalam tabung tersebut. Ini ilustrasinya, sebuah air yang tadinya ketinggiannya sama, kemudian diisi minyak salah satu ujung tabung U ini, maka akan terpisah antara minyak dengan air. Minyak berada di atas dan air berada di bawah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Minyak dan air tidak bisa bersatu. Minyaknya berada di atas, airnya ada di bawah seperti ini. Ya, benar. Karena massa jenis kedua zat cair tersebut berbeda. Untuk air massa jenisnya atau Rho sama dengan 1000, sedangkan minyak adalah 800 kg per meter kubik. Kita lihat penyelesaian berikutnya. Diketahui ya, Rho minyak adalah 800 kg per meter kubik. Rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian ketinggian air sama dengan 6 cm. Kita konversikan ke meter menjadi 0,06 meter. Ditanyakan ketinggian minyak atau H minyak. Jawab, Rho air itu sama dengan Rho minyak, ya, atau Rho A sama dengan Rho B. Kita jabarkan Rho A pada bagian A adalah Rho air dikali gravitasi dikali ketinggian air sama dengan massa jenis minyak dikali gravitasi dikali ketinggian minyak. Sama dengan ya, H minyak ya, yang ditanyakan di sini adalah H minyak. H minyak sama dengan 1000 ini dari massa jenis air dibagi 800, itu adalah massa jenis minyak, baru dikali ketinggian air 0,06 sama dengan 0,075 meter atau sama dengan 7,5 cm. Jadi ketinggian minyak dalam tabung tersebut sebesar 7,5 cm. Nah, selanjutnya kita pelajari tentang hukum Pascal yang mengatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu zat cair pada ruang yang tertutup akan diteruskan ke titik dalam fluida dan dinding bejana. Ini adalah contoh dari dongkrak hidrolik ya, yang digunakan pada bengkel mobil ya, untuk memperbaiki mobil. Nah, di sini ilustrasinya adalah tekanan hidrolik. Di sini ada F1 ke bawah, di situ ada A1, itu adalah luas permukaan 1 pada tabung 1 ya, tekanan pada 1 itu sama dengan tekanan kedua dan permukaan kedua. Sehingga dapat diambil kesimpulan persamaan yang berlaku untuk dongkrak hidrolis adalah
F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan keterangan F1 adalah gaya yang bekerja pada bidang A1 dengan satuan Newton. A1 adalah luas bidang A1, satuannya meter persegi. F2 adalah gaya yang bekerja pada bidang A2, satuannya N. Dan A2 adalah luas bidang A2, satuan meter persegi. Contoh soal. Sebuah dongkrak hidrolik dengan skema seperti pada gambar, seperti ini. Diketahui F1, ada A1, ya, F1 sama dengan 10, A1 sama dengan 2 cm persegi. Diketahui A2 sama dengan 4 cm persegi. Ditanyakan F2. Di sini tekanan F2-nya itu berapa? Gaya yang diterima oleh F2 itu berapa? Ya, kita dari data yang diperoleh berapa gaya F2 itu. Kita menerapkan hukum Pascal ya. Dari tekanan 1 ya pada P1 F1 ini sama dengan tekanan pada bagian kedua, tabung yang kedua. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya berapa? 10 dibagi 2 ya. A1-nya 2 sama dengan F2 yang kita cari dibagi A2. A2-nya berapa? Iya, benar 4. Ya. Sehingga kita kalikan silang. 10 kali 4 dibagi 2. Ya. Jadi F2 adalah 10 dikali 4 dibagi 2. 10 kali 4 berapa? Ya, ini bisa disederhanakan 4 dan 2 ya. 4 bagi 2 sama dengan 2, sehingga 10 dikali 2 sama dengan 20 Newton. Ya, sehingga gaya pada F2 sebesar 20 Newton. Ya, masih banyak soal-soal yang dapat kalian pelajari. Nanti akan kita jelaskan pada saat kita tatap muka. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.